Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa janji Allah? Janji Allah, kalian akan mati, dunia ini akan hancur, lalu kalian akan dibangkitkan, dan kalian akan mendapatkan balasan dari apa yang kalian kerjakan. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian jangan terpedaya, jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Jangan. Kita bisa melihat kondisi saudara-saudara kita di Sumatera. Kita nggak perlu berangkat ke sana. Kita melihat live kadangkala video yang memotret atau merekam kejadian rumah yang dibangun bertahun-tahun sama orang, jembatan yang dibangun oleh pemerintah puluhan miliar biayanya, coba. Mobil impian manusia itu hilang hanyut semua, coba. Apa yang ada dalam pikiran manusia? Menyelamatkan rumahnya? Enggak. Dia tinggal rumahnya. Dia melihat bagaimana rumahnya itu runtuh. Masyarakat melihat bagaimana jembatan yang menyambung antara dua kota itu hanyut. Mereka melihat dan tidak mampu berbuat apa-apa. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Engkau memiliki harta yang banyak, memiliki rumah yang mewah, nggak ada nilainya sebenarnya. Engkau sebentar di sini. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia yang penuh dengan hal-hal yang mempesona. Dia cuma sebentar, nggak lama. Maka orang yang cerdas, al-kayyis, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, adalah orang yang senantiasa melakukan evaluasi terhadap dirinya. Dia hitung-hitung, aku berapa lama tinggal di sini? Oh, seperti ini ya. Terus apa yang aku kerjakan? Apa yang aku siapkan? Dan dia berbuat untuk yang setelah kematian. Karena tahu di sana lama aku gitu loh. Bekalku harus banyak. Sedangkan di dunia, silahkan, kita butuh ongkos hidup di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah Azza wa Jal. Kita sebagai hambanya yang hidup dengan segala nikmat yang Allah berikan. Bangun, duduk, tidur, berjalan, semuanya kita lakukan dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka kita senantiasa memuja dan memuji Allah Jalla Jalaluh, meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan kepada kita untuk berbuat buruk dan berbuat kemaksiatan. Sebagaimana kita berlindung kepada Allah dari dampak buruk dosa-dosa dan amal-amal kita. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun yang dapat menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang ditetapkan sesat oleh Allah Azza wa Jal, maka tidak akan ada orang yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Sejuta ustadz kita datangkan,
sejuta kiai kita hadirkan untuk memindah orang ini dari kesesatannya, itu tidak akan pernah terjadi. Karena semua berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Dunia hanya sebentar. Sebentar. Tapi ternyata banyak yang lupa dengan sebentar itu. Buktinya orang membangun gedung itu agar kokoh, tahan untuk ratusan tahun kadang-kala. Padahal sebentar engkau hidup. Kenapa repot-repot? Bangunan orang dulu itu bangunan orang yang tahu bahwasanya dunia cuma sebentar. Orang dulu bangun rumah dari apa? Gedek ya. Gedek bambu ya. Karena tahu ini berapa tahun ya, paling lumayan lama gedek itu jemaah. Berapa tahun bertahan? Berapa? Sampai 40-50 tahun jemaah. Gedek itu. Dan kalau gempa, ya, paling gentengnya yang jatuh seperti itu. Dunia ini semakin tua. Tapi subhanallah, kenapa anak katakan semakin tua? Karena Nabi SAW ketika beliau diutus, beliau sudah menyampaikan, bu'ithu ana wassa'a kahatain. Beliau menyampaikan bahwa aku diutus bersama kiamat ini. Seperti ini kata Nabi SAW. Itu sudah 1446 tahun yang lalu. Beliau mengatakan itu. Maka semakin kesini, semakin tua. Dan kalau kita melihat orang tua, apa yang ada dalam bayangan kita? Mati hari ini. Siapa yang umur 90 tahun di sini? Anak kasih hadiah. Kalau ada orang umur 100 tahun masuk koran jemaah, Masya Allah diwawancarai, Masya Allah 100 tahun. Tadi ana dapat potongan video penjual apa umurnya 103 Pak. 103 Pak. Iya 103. Itu heboh jemaah. Karena memang umurnya umat Nabi Muhammad SAW berapa? 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit yang lewat dari 70 itu sedikit jemaah. Namun ternyata ketika umur dunia semakin tua, dia semakin menggoda. Bayangin zaman bapak-bapak kita dulu. Orang yang punya sepeda motor itu sedikit. Zaman embah kita. Kalau cerita orang tua ana di Jember dulu yang punya mobil cuma 5 orang. Itu top. Yang bisa punya mobil pada zaman itu orang kaya raya. Sekarang siapa yang nggak bisa punya mobil? Ya masih banyak Ustaz. Iya, tapi kita lihat hampir semua rumah ada motor. 1, 2 motornya. Rumahnya orang bagus-bagus. Dulu orang itu rumahnya pakai tegel. Masih tegel, itu orang kaya. Kalau tegelnya sudah teraso. Ada yang tahu tegel teraso antum jemaah? Ya orang dulu tuh. Oh ini orang soge ini Masya Allah. Berubah kemudian jadi keramik. Orang kalau rumahnya keramik dulu Masya Allah. Orang kaya. Kemudian keramik ditinggalkan. Ganti granit. Granit, oh kalau granit baru orang kaya. Sekarang granit di atasnya lagi marmer.
Di atasnya marmer lagi, kembali ke tegel zaman dulu. Antum lihat orang-orang itu. Betul, kembali. Ya Allah, dunia seperti itu. Fasilitas semakin memudahkan. Anak ingat ya, ketika anak kuliah di Madinah, nggak pernah anak naik pesawat kecuali dari Jakarta ke Madinah. Kenapa? Di zaman itu tahun 97, 98, yang bisa naik pesawat hanya orang kaya aja. Dan dulu mungkin pesawat hanya ada Garuda sama Merpati, belum Lion jemaah. Lion antum. Iya, jadi Garuda sama Merpati kalau nggak salah dulu itu jemaah. Ono buruk. Oh, dari zaman Nabi kalau buruk. Iya, ada orang tua buruk ada, berarti tahu. Nah, hanya orang kayak sekarang kuli bangunan naik pesawat. Iya cuma. Kuli iya naik pesawat. Kenapa? Karena semakin mudah, fasilitas itu semakin mudah. Dulu orang yang punya televisi di zaman ana waktu kecil itu hanya beberapa orang. Dan itu orang kaya. Biasanya orang kampung itu hari Ahad kumpul nonton di rumahnya orang itu. Sekarang semua ada di tangannya. Dan itu yang membuat kita lupa kalau dunia ini hanya sebentar. Kita akhirnya jadi lalai. Di surat Fatir ayat 5, Allah Azza wa Jal memanggil umat manusia. Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa janji Allah? Janji Allah, kalian akan mati. Dunia ini akan hancur. Lalu kalian akan dibangkitkan. Dan kalian akan mendapatkan balasan dari apa yang kalian kerjakan. Inna wa'dallahi haq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian jangan terpedaya, jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Jangan. Kita bisa melihat kondisi saudara-saudara kita di Sumatera. Kita nggak perlu berangkat ke sana. Kita melihat live kadang-kala video yang memotret atau merekam kejadian rumah yang dibangun bertahun-tahun sama orang. Jembatan yang dibangun oleh pemerintah puluhan miliar biayanya coba. Mobil impian manusia itu hilang hanyut semua. Apa yang ada dalam pikiran manusia? Menyelamatkan rumahnya? Enggak. Dia tinggal rumahnya. Dia melihat bagaimana rumahnya itu runtuh. Masyarakat melihat bagaimana jembatan yang menyambung antara dua kota itu hanyut. Mereka melihat dan tidak mampu berbuat apa-apa. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Engkau memiliki harta yang banyak, memiliki rumah yang mewah, nggak ada nilainya sebenarnya. Engkau sebentar di sini. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia yang penuh dengan hal-hal yang mempesona. Dia cuma sebentar, nggak lama. Dan orang yang berakal itu, dia akan selalu menghitung mana yang harus ana prioritaskan. Ana di Surabaya cuma 10 hari. Ana di Jember 10 tahun. Kira-kira yang antum persiapkan mana? Untuk 10 tahun apa 10 hari? 10 tahun. Ana 10 hari ana mau beli rumah di Surabaya. Gaya apa tuh mobil? 10 dino. Jember lah 10 tahun. Oh iya betul. Tapi ada orang yang beli rumah di mana? Di 10 hari, di 10 tahun nggak punya rumah dia. Itu orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia.
Dia sibuk membangun yang hanya sebentar, yang untuk waktu yang lama lupa untuk membangunnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggal umur berapa? 63 tahun. Taib. 63 tahun berada di muka bumi ini. Susah beliau. Kalau bicara rumahnya beliau nggak besar. Beliau sering nggak ada makanan di rumahnya. Ketika beliau punya rizki, Masya Allah, beliau berkorban ketika haji 100 ekor onta. Kenapa? Karena beliau berpikir, aku di sini nggak lama, di sana aku yang lama. Beliau punya harta, jangan ditanya. Beliau nggak banyak menyimpan harta, kecuali yang digunakan untuk nafkah keluarganya karena kewajiban, atau uang yang disimpan untuk melunasi hutang. Kalau kita masuk ke rumah Nabi SAW, tidak banyak perabotan. Ya, ada tempat tidur, memang itu dibutuhkan. Ada mungkin piring, gelas, panci yang memang dibutuhkan. Tapi sebagian kita rumahnya isinya kadang-kala barang-barang yang kurang berguna. Dia memikirkan itu. Nabi SAW 63 tahun. Sekarang beliau di alam barzakh, hidup penuh dengan kenikmatan. Berapa tahun? Siapa yang mau jawab? Nah, baik. 1436. Kapan meninggal Nabi Muhammad SAW? Oh, 11 Hijriah. Ahsanta, Masya Allah. Kasihkan hadiah buat beliau. Nah, barakallahu fikum. Iya, beliau dikuburnya 1436 tahun, jemaah. Di muka bumi hanya 63 tahun. Makanya orang yang cerdas, al-kayyis, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, adalah orang yang senantiasa melakukan evaluasi terhadap dirinya. Dia hitung-hitung, aku berapa lama tinggal di sini? Oh, seperti ini ya. Terus apa yang aku kerjakan? Apa yang aku siapkan? Dan dia berbuat untuk yang setelah kematian. Karena tahu di sana lama aku gitu loh. Bekalku harus banyak. Sedangkan di dunia, silahkan, kita butuh ongkos hidup di dunia ini. Uthman bin Affan, beliau meninggal dunia insyaallah umurnya 82 tahun. Beliau meninggal tahun 36 insyaallah Hijriah. 35 apa 36 Hijriah. Bisa dibayangin. Uthman sekali sodako ya, 300 ekor onta, 1000 dinar. Untuk apa? Untuk yang hidup lama. Uangnya dibelanjakan untuk kehidupan yang lama. Kita belum bicara tentang hari akhir. Kita masih bicara dunia, tapi dunia ini ada yang di atas bumi, ada yang di bawah bumi. Alam kubur, alam barzakh sana. Dia sudah mempersiapkan diri. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur." Dunia menipu dan ada satu tukang tipu namanya iblis. Jadi dari sejak dahulu para nabi itu bersepakat memberikan nasihat kepada kaumnya agar mereka berhati-hati dengan dunia dan waspada menghadapi bisikan iblis. Kita tahu bagaimana Nabi Adam turun dari surga gara-gara bisikan iblis. Tertipu. Iblis mengatakan, ya ini pohon kalau engkau makan engkau bisa kekal, engkau bisa hidup abadi, engkau akan memiliki kerajaan yang tidak ada habisnya. Makanlah Nabi Adam. Ternyata realitanya diturunkan ke dunia. Dan dunia, kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara buat orang beriman. Capek kita loh.
wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Kalau ada orang beriman di dunia tidak merasa seperti di tahanan, tidak seperti di penjara, maka hati-hati. Boleh jadi ada masalah dengan keimananmu. Orang mukmin itu ada halal haram, sehingga dia lagi kerja tahu-tahu azan, aduh azan ya Allah. Tapi ya opo? Ana muslim, ya berangkat dia ke masjid. Waktu Ramadan dia puasa, tapi ada muslim tidak puasa, merasa bebas hidupnya. Maka perlu dia melakukan evaluasi terhadap imannya dia. Karena kalau engkau orang beriman, engkau akan merasa seperti di penjara. Orang di penjara itu nggak bisa tidur seenaknya. Ada waktunya dia tidur. Bahkan di beberapa penjara itu tidurnya gantian. Siapa yang pernah ditahan? Coba cerita. Lu iya? Iya. Masya Allah. Tidurnya gantian antum? Oh nggak sampai gantian. Anak kasih hadiah tuh. Ada kawan cerita tidurnya gantian dia. Karena memang selnya itu sempit jemaah. Oh Masya Allah. Nah, selnya sempit. Dan hadhihi dunya, buat orang-orang beriman, dunia itu adalah penjara. Wah, surga buat orang-orang kafir. Jadi kalau antum melihat orang kafir bebas hidupnya, penuh dengan kenikmatan, ya memang kata Nabi SAW, surga buat mereka. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW itu memegang kedua pundaknya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dipegang, lalu Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia ini seperti orang asing. Orang asing itu kalau di negeri kita namanya WNA. Kalau orang Indonesia ke luar negeri disebut apa? Jahat antum jemaah. Jadi kalau orang Indonesia ke luar negeri disebut TKI. Kalau orang asing ke tempat kita disebut WNA. Kenapa orang Indonesia kalau ke luar negeri nggak disebut WNA? Ini perlu dipikirkan bersama ini. Iya. Ya disebut WNA. WNA itu yang ada di negeri kita umpamanya. Mereka hidupnya penuh dengan keterbatasan. Kadang-kadang nggak boleh punya rumah. Atau mungkin aturannya nanti berubah. Dia nggak boleh punya rumah, dia nggak boleh punya usaha. Kalaupun usaha harus bersama warga penduduk Indonesia, WNI seperti itu. Jadi WNA itu akan selalu berpikir, aku tidak lama hidup di sini. WNI. Atau kalau bicara TKI lah, kita bicara yang pernah jadi TKI, angkat tangan. Oh, saudara ono jemaah. Anak kasih hadiah, anak kasih hadiah. Nah, yang pernah jadi TKI ya, kerja di luar negeri maksudnya. Dia pernah kerja di luar negeri. Oh, banyak. Terima kasihkan hadiah ke belakang sana monggo. Berapa lama antum di sana? 2 tahun. Kenapa kok pulang? Kenapa? Ibu sakit. Allahu Akbar. Kalau ibu antum tidak sakit, antum akan tetap di sana. Tidak mau pulang ke Indonesia antum. Ah, ini bahaya. Kayak gitu, tidak mau pulang. Yang bahaya itu ketika WNA tidak mau pulang, nanti dideportasi antum. Karena memang dia bukan penduduk sana gitu. Nabi SAW menyebutkan kun fid dunya ka'annaka gharib. Engkau hiduplah di dunia seperti WNA tadi, yang siap dideportasi. Yang dia berpikir enggak, aku di sini enggak lama ya.
Ketika Anda berjumpa dengan teman-teman yang kerja di Malaysia, yang kerja di Arab Saudi, atau di Oman, di mana-mana ya, mereka jadi tenaga kerja di sana. Mereka berpikir, aku mau pulang, nggak beli rumah antum di sini. Loh Ustaz, Ana bukan penduduk sini Ustaz. Ana penduduk Indonesia, alhamdulillah. Ana sudah beli tanah, Ana sudah bangun rumah. Kenapa? Karena Ana akan pulang ke sana. Dan seperti itu seorang muslim. Ini minimal ya. Kalau kepingin selamat, jadilah seperti orang asing. Au abiru sabil. Atau ada yang lebih baik. Menjadi abiru sabil. Abiru sabil itu ya orang yang transit. Musafir yang lewat. Kalau tadi kan memang menetap, tapi bukan warga negara. Kalau yang ini musafir lah. Seperti contohnya yang berangkat umroh. Atau berangkat umroh masih panjang jamaah. Orang yang transit. Kalau antum mau ke Mekah, naik pesawat Singapura Airlines, transit di Singapura. Kira-kira di Singapura antum akan beli rumah, mobil. Kalau ada orang transit beli mobil, apa kata teman-temannya? Nggak waras. Oh, enggak Ustaz, lama transit anak Ustaz, 12 jam. Beli mobil antum. Iya Ustaz, ada fulusnya. Terus nanti antum berangkat ke Mekah, ya anda tinggal. Nggak waras. Kebanyakan kita nggak waras. Sahih. Seharusnya kita punya mobil di sana. Kalau bicara di Singapura 12 jam, di Mekah berapa jam? Di Mekah insya Allah 72 jam. Oke. Di Madinah 72 jam. Seharusnya beli mobil buat di Mekah, di Madinah. Waras enggak kalau ada jemaah umroh? Turun pesawat langsung ke showroom. Beli mobil. Ya. Kata sohib-sohibnya, berapa hari antum di sini? 72 jam. Beli mobil antum. Kan nyewa bisa. Kan ada rental mobil. Enggak. Ana mau beli. Supaya jadi milik ana. Berapa lama antum memiliki? Ya enggak lama sih, 72 jam. Setelah itu pulang ke Indonesia. Dan kita akan pulang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Semua yang kita telah beli, semua yang kita merasa memilikinya, kita akan tinggalkan selama-lamanya. Nggak akan balik kan? Nggak akan balik. Dan kita melihat bapak kita yang meninggal nggak balik ya, mbah kita nggak balik. Loh ya apa sih? Bapak ini rumahnya itu atas sama bapak masih. Seharusnya bapak balik. Nggak ada. Mobil BPKB namanya bapak. Tapi mereka meninggal dunia. Kita kalau melihat orang-orang terkaya di dunia yang pergi, yang ditinggal itu triliunan. Kalau antum hitung yang ditinggal sama yang dia makan selama hidup dan dia pakai selama hidup, lebih banyak mana? Yang ditinggal. Anggap dia meninggalkan uang 100 T. Selama hidup 70 tahun, habis berapa T dia? Antum kalau ngelihat T ya, kayak apa kira-kira uang T itu? Tapi yang jelas ditinggal. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Kalau engkau sedang sore hari, jangan nunggu pagi untuk beramal. Jangan. Jadi kalau antum mau bantu saudara-saudara kita yang di Sumatera, antum terbetik malam ini, besok aku akan transfer. Jangan nunggu besok. Transferan sekarang. Kecuali kita memang nggak mungkin transfer sekarang, harus hari Senin Ustaz. Kalau hari Senin ya sudah, insya Allah niatnya tertulis. Karena kita nggak tahu apakah kita akan sampai hari Senin. Nggak tahu kita coba. Wa idza amsayta fala tantadhir sabah wa idza asbahta fala tantadhir masa. Kalau kau sedang pagi jangan nunggu sore.
Kalau di pagi hari mau beramal, aku mau istighfar lah 100 kali. Insya Allah nanti habis asar. Loh kenapa habis asar? Sekarang kau mau main game sekarang. Lu main game sekarang. Engkau nggak pernah tahu apakah akan sampai asar. Subhanallah ya. Abdullah bin Umar setelah mendapatkan wasiat dari Nabi SAW, dia langsung mempraktekkan bagaimana dia menjadi seorang musafir atau tadi orang yang transit. Semua dipersiapkan. Kalau aku nggak tahu apakah sore hari aku masih akan hidup. Tapi barang-barang sudah aku kemas semuanya. Kalau memang harus berangkat, berangkat. Dia siap. Wa khudh min sihhatika limaradik, ambillah dari waktu sehatmu untuk waktu sakitmu, wa min hayatika limautika, dan dari hidupmu untuk kematianmu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Ahibati fillah, Ibn Rajab ketika menjelaskan hadis ini insyaallah hadis nomor 40 ya di Arba'in Nawawiyah. Dia menjelaskan hadis ini adalah pokok pembahasan tentang manusia itu jangan panjang angan-angan. Jangan mikir seakan-akan kita akan hidup 100 tahun. Lawang besok aja kita nggak tahu. Saudara-saudara kita yang ada di Tamiang Aceh itu, apakah mereka berpikir, pernahkah ada dalam mimpi mereka kalau mereka akan kehilangan rumah mereka, kehilangan anak mereka? Sekarang yang mati sudah berapa? Hampir 1000. Yang hilang? Bayangkan. Hilang nggak tahu cuman. Anda nggak tahu AI apa enggak sekarang ini karena sering ketipu kita. Ada yang cuma dapat kaki cuman. Kaki. Nggak tahu jasadnya kemana. Siapa? Wallahu a'lam siapa. Tapi yang jelas seorang muslim itu jangan terlalu panjang angan-angan. Kalau bicara angan-angannya panjang, jelas untuk akhirat kita. Ahibati billah. Tadi Anda sampaikan bahwa para nabi bersepakat ya, ketika mereka menasihati kaumnya tentang hakikat kehidupan dunia. Mulai Nabi Nuh ya, mulai Nabi Adam tentunya kepada anak-anaknya, Nabi Nuh kepada kaumnya, Nabi Hud, Nabi Saleh, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai Nabi kita Muhammad alaihissalam. Di surat Ghafir ayat 39, Allah menceritakan tentang satu orang dari kaumnya Fir'aun yang beriman, yang kemudian dia berusaha untuk menyadarkan kaumnya, Fir'aun dan bala tentaranya semuanya. Dia ingin memberikan nasihat. Apa yang dia katakan? Ya kaum, wahai kaum, innama hadhil hayatud dunya mata'. Sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain hanya kesenangan yang sebentar. Dia ingatkan, wa innal akhirata hiya darul qarar. Akhirat itulah tempat tinggal yang sebenarnya. Yang pernah ke Mesir, atau nggak harus ke Mesir sekarang jemaah, antum bisa lihat ya, yang namanya piramid. Piramid itu apa sih? Istana? Bukan. Kuburan. Raja itu bikin kuburan di sana yang besar sekali. Karena dia tahu dia bakal mati. Dan bagaimana? Karena mereka punya keyakinan orang kaya di dunia kaya di akhirat sana. Mereka bikin kuburan yang besar-besar ya. Padahal kuburan itu tetap di dunia. Mereka lupa bahwa dunia ini akan hancur sehancur-hancur. Maka ketika orang ini mengingatkan kaumnya, mereka nggak mau tahu. Dan ternyata janji Allah benar. Kemana Fir'aun? Nggak ada. Bersama ratusan ribu bala tentaranya. Tinggal cerita. Dan sekarang yang dibangun oleh Fir'aun itu menjadi salah satu tanda keajaiban
dunia. Kok iso? Mana yang bangun? Ya mati yang bangun. Siapa yang menghancurkan yang membangun itu? Itu cerita kadangkala tidak disampaikan. Yang disampaikan adalah bagaimana kehebatan Fir'aun ya, membangun ini menjadi salah satu tanda keajaiban dunia. Nggak ada Fir'aunnya, hancur. Itulah orang-orang ketika tidak sadar bahwa hidup di dunia ini tidak lama. Ahibati billah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah tidur di atas ranjangnya yang ada tikar. Yang tikar itu membekas, dirusuk di lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar ketika melihat itu, Umar menangis, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, alaikas salatu wassalam, ya Rasulullah, Kaisar wa Kisra." Kaisar Romawi, Kisra raja-raja Persia. Mereka hidup bergelimang harta, dalam kemewahan, tidur di atas ranjang mungkin yang kasurnya dari bulu angsa atau apalah. Sedangkan engkau ya Rasulullah seperti ini gitu loh. Hidupmu seperti ini. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepada Umar? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini Umar? Apa urusanku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku tuh, permisalan aku dengan dunia ini seperti seorang pengendara, seorang musafir biasanya, yang naik ontanya kemudian dia istirahat di bawah pohon. Pernah ngelihat orang tinggal di rest area? Bangun. Mana apa Pak? Bangun di sini. Lu ini rest area. Berapa lama antum di sini? Ya, paling 20 menit. Kok iso bangun antum? Itu Nabi SAW ingin mengingatkan. Seperti orang yang sedang di rest area. Kalau dulu nggak ada rest area, yang ada pohon, capek berteduh sejenak, apakah dia akan terus berteduh di tempat itu? Tidak. Tsumma raha wa tarakaha. Kemudian dia meninggalkan pohon itu selama-lamanya. Gak bakal balik lagi ke pohon itu. Terus kenapa aku harus bermegah-megahan, bermewah-mewahan? Nabi mengingatkan itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Nabi juga mengingatkan para sahabatnya. Beliau mengatakan kepada mereka, wallahi mal faqr akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Biasanya orang fakir itu lebih rajin ibadah daripada orang kaya. Betul? Belum tentu juga, tergantung. Ada orang fakir karena nggak beriman ya, malah kefakirannya mengantarkan kepada kriminal. Seperti itu. Tapi kalau orang fakir beriman, orang kaya beriman, biasanya orang fakir lebih lembut. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat orang di shop pertama ya, kiko ya ke utangi, shop pertama belum tentu juga jemaah. Tapi yang jelas tadi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wallah mal faqr akhsha alaikum. Aku nggak takut kalian fakir. Wa inna ma akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan ketika dunia ini dibentangkan. Ketika rezeki antum semakin banyak. Ketika penghasilan antum semakin menjadi-jadi. Coba antum perhatikan diri antum. Berapa dulu penghasilan antum? Kemudian nambah, yang nambah ya. Yang nambah, tapi ada yang tetap juga. Tapi yang Nabi alaihissalatu wasallam khawatirkan tadi, ketika dunia dibentangkan buat kalian, sebagaimana dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian, apa yang akan terjadi? Fatanafasuha.
kalian akan bersaing sebagaimana orang-orang yang terdahulu bersaing. Kemudian dunia akan menghancurkan kalian sebagaimana dunia menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Maka tadi biasanya kalau kita ngelihat orang fakir itu solid sama temennya ketika bikin usaha bareng-bareng, ya Masya Allah. Tapi ketika Allah bukakan rizkinya, jadi lupa. Isa al-Masih alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam pernah berkata kepada para muridnya. Apa kata Nabi Isa? U'buruha wa la ta'muruha fala tattakhiduha qararan. Kata Nabi Isa alaihissalam, kalian seberangi aja ya. Kalian seberangi. Artinya dunia ini kalian seberangi. Nggak perlu kalian sibuk membangunnya. Dan jangan jadikan dunia tempat tinggal. Bagaimana tidak menjadikan dunia tempat tinggal? Tadi antum pakai buat antum secukupnya, sisanya kirim, transfer kemana? Ya ke tempat tinggal kita. Terserah antum. Yang jelas tempat yang abadi itu ada dua, namanya satu surga, satu neraka. Kemudian Nabi Isa juga pernah mengatakan, man dzalladzi yabni ala maujil bahri daran. Siapa sih orang yang membangun rumah di atas ombak? Siapa? Nggak ada seharusnya. Fatilkumud dunya, itulah dunia. Fala tattakhiduha qararan. Tadi jangan jadikan tempat tinggal buat kita. Pernah ada orang berziarah ke rumahnya sahabat Nabi Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Ketika masuk rumah, biasalah tamu itu kalau masuk rumah apa yang dia lihat? Ya lihat rumahnya. Oh Masya Allah bagus ya lukisannya. Lukisan harga berapa M? M-an ternyata lukisan itu cuman. Orang menghargai sesuatu yang sebenarnya akan ditinggalkan. Lihat kursinya, lihat sofanya. Ini orang masuk ke rumahnya Abu Dzar, langsung tanya, aina mata'ukum? Mana perabotan kalian? Mana perabotannya? Kok enggak ada gitu? Inna lana baitan nuwajjih ilaihim. Anu lagi kita kirim perabotannya ke rumah yang kita akan tempati nanti. Tapi kata tamunya, tapi kan kau harus punya perabotan selama kau masih di sini. Kata Abu Dzar, yang punya rumah tidak mengizinkan kita untuk punya perabotan. Kita harus kirim. Jamaah kita akan azan, sholat, kemudian kita lanjutkan. Yang tadi di luar, gimana ini kesepakatannya ini jamaah? Bismillah. Kita bersaudara, cuma memang ana lihat sebagian dari antum nih tadi duduk nggak kenalan sama kanan kiri. Sahih kan? Nanti habis Isya kita kenalan dulu. Barakallahu fikum. Kita habis adzan langsung qomat insyaallah ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sambil menunggu yang salat sunnah, mungkin antum bisa merapat ya Mak, supaya yang tadi sudah diusir keluar bisa masuk lagi. Kemudian antum berkenalan dengan kanan kiri antum. Yang ibu-ibu juga seperti itu. Kalau kenalan itu jangan tanya siapa namanya, tapi kenalkan nama antum. Saya fulan. Dari mana dan apa profesinya? Antum ngomong, nanti lawan antum bicara akan ngomong juga gitu. Jangan kayak pegawai pajak, siapa namanya? Iya, fadhol. Kanan kiri ya, kanan kiri antum.
Nah, sudah semua. Antum udah kenal ini? Mas ini? Sudah kenal sama yang kiri antum? Oh, bapaknya. Oh, yo kenal lo yo. Opo sih? Nah, tidak perlu kenalan. Yang kanan antum? Lo kenalan nama dia apa sih? Oh, masya Allah. Dari mana Adit? Oh ya, Surabaya lah. Di mana Surabaya? Oh, masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, Anda mau kasih parfum sama Adit atau masih ada isinya pada? Kayaknya ada Adit. Kasihkan Adit. Taib jemaah rahimakumullah, biasakan ya. Biasakan menebarkan salam, biasakan berjabatan tangan dan saling mengenal di antara kita. Karena termasuk hak saudara kita, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau berjumpa, maka ucapkan salam. Dan para ulama menyebutkan wa min tamamit tahiyyah al-musafahah. Termasuk kesempurnaan dari salam yang kita ucapkan itu ya berjabatan tangan. Karena dengan berjabatan tangan akan gugur dosa-dosa kita, apalagi kalau kita saling mengenal. Ahibati fillah. Tadi imam kita baca surat apa? Akhir surat Al-Hasyr ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa itu memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok. Apa yang sudah antum persiapkan? Kita tuh banyak mempersiapkan diri untuk pensiun. Makanya kenapa orang tua zaman dulu itu paling suka kalau anaknya jadi PNS. Zaman dulu. Zaman sekarang tetap. Kenapa jemaah? Ada jaminan masa depan. Ada jaminan masa depan. Padahal dunia ini tidak punya masa depan. Nggak ada. Dan kita tahu dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Para nabi mati. Orang-orang yang paling dicintai Allah meninggalkan dunia ini. Orang-orang soleh meninggal dunia. Orang-orang kaya dan sukses, pejabat-pejabat, orang-orang kuat yang berkuasa sama jemaah. Maka hendaklah orang memikirkan hari esok yang setelah kematian itu. Setelah antum pensiun. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Allah itu maha mengetahui dengan detail atas apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan sampai kalian menjadi golongan dari orang-orang yang lupa sama Allah. Orang kalau lupa sama Allah hukumannya apa? Allah bikin mereka lupa sama diri mereka sendiri. Allah bikin kita lupa dengan maslahat kita sendiri. Hal-hal yang manfaat, hal-hal yang penting kita tinggalkan. Kita akan disibukkan dengan hal-hal yang remeh, yang ketika kita sadar waktu kita sudah habis. Itu hukuman. Jadi orang-orang yang lupa sama Allah, Allah akan bikin mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Ahibati fillah, kembali kepada kehidupan yang sebentar ini, bagaimana para ulama terdahulu ya menyikapi kehidupan ini. Ibn Rajab menyebutkan pernah ada orang-orang ziarah ke rumahnya orang soleh. Sampai rumahnya sama seperti cerita Abu Dzar tadi. Dia lihat nggak ada perabotan di rumahnya. Lalu kata mereka, inna nara baitaka baitu rajulin murtahil. Kami melihat rumahmu ini rumah orang yang mau pergi. Kelihatan kan orang kalau mau pergi itu gimana kondisi rumahnya gitu loh. Amurtahilun, apakah benar kau akan safar pergi, kata dia. Enggak, kata dia. La artahil. Tapi aku akan digusur dari tempat ini. Aku akan dikeluarkan, diusir dari tempat ini. Sahih.
kita akan diusir dari tempat ini. Anak-anak antum yang cinta sama antum, dengan terpaksa atau dengan senang hati, mereka akan mengeluarkan jasad kita dari rumah kita tanpa membawa apa-apa. Padahal rumah hasil jerih payah antum. Tapi antum nggak boleh lagi tinggal di sana. Ahibati fillah, wasiat Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abdullah bin Umar ini menjadi wasiat untuk kita semuanya, agar kita mempersiapkan diri menghadapi sesuatu yang pasti terjadi. Tsunami itu belum tentu terjadi, banjir bandang itu juga belum tentu. Sampai ada orang sekarang yang mungkin tinggal di dekat kali, apa yang dia persiapkan? Apa jemaah? Pelampung. Siap-siap pelampung. Kalau nanti banjir, kita sudah siap pelampung. Itu orang cerdas. Karena dia tahu dia tinggal di tempat yang beresiko, berpotensi banjir. Jepang bikin rumah bagaimana kalau gempa? Itu pinter. Pinter di dunia. Tapi kadangkala kita lupa dengan akhirat. Apa persiapan kita untuk meninggalkan dunia ini? Maka setiap jiwa hendaklah berusaha, kalau di malam hari itu bermuhasabahlah. Antum ngobrol sama istri antum atau sama anak-anak, kira-kira apa yang kita sudah persiapkan ya? Kenapa? Karena bapak akan pergi. Mau pergi kemana bapak? Ya pergi meninggalkan kalian semua. Tolong disiapin tasnya. Istri juga akan pergi, anak-anak akan pergi. Dan subhanallah, kepergian itu sebuah kepastian, tapi waktunya nggak pasti. Yang menyebabkan kita harus bersiap-siap setiap saat, karena waktunya nggak pasti. Kalau kita mau naik pesawat enak, jam berapa antum akan terbang pesawatnya? Oh, jam sekian, check in jam sekian, boarding jam sekian, enak. Tapi kepergian setiap orang dari muka bumi ini nggak jelas. Jangan dipikir yang tua bakal mati lebih dulu. Berapa banyak kita melihat buah mangga itu yang pentil-pentil sudah jatuh. Kalau dulu orang tua itu ngomong belulu, tahu belulu antum? Apa belulu itu? Iya, kembangnya kelapa ya. Buahnya kelapa itu kadang-kala jatuh masih kecil-kecil, udah jatuh. Yang besar tidak jatuh-jatuh. Makanya kadang-kala lihat iki bapak wis tuwe, dak mati-mati ya. Nah, kadang-kala seperti itu. Dan belum tentu yang sakit mati lebih dahulu daripada yang sehat. Jangan selalu berpikir untuk orang sakit ya, dokter mungkin datang, insya Allah ini kayaknya nggak lama kata dia. Tahu besok dokternya mati. Sahih jemaah. Ada kejadian seperti itu. Maka adalah setiap jiwa mempersiapkan diri. Masing-masing punya kesiapan. Di antara kesiapan seorang bapak mempersiapkan anaknya, termasuk siap-siap. Seorang suami punya tanggung jawab terhadap istrinya. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Waktu kita nggak banyak hidup di dunia, maka menyelamatkan diri dan keluarga itu ya kita dengan belajar dan mengajarkan ilmu kepada keluarga kita. Didik mereka, kenalkan mereka kepada Tuhannya, awasi mereka, bimbing mereka. Itu tugas seorang ayah dan suami. Jangan sampai cuma sibuk cari fulus, lupa untuk mempersiapkan keluarganya menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Oh, tafadhal.
Untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, Ana mau tanya bagaimanakah hukumnya jika kita, ini akhwat yang bertanya Ustaz, selesai haidnya kondisi saat safar atau saat di kendaraan atau saat di kantor, apakah kita tetap mandi atau bersuci atau bagaimana? Jika memang kita tetap harus bersuci, bagaimana jika situasi atau kondisi atau tempatnya tidak memungkinkan? Semisal begini Ustaz, selesai haid saat habis duhur, sedangkan baru pulang kantor jam 4 sore. Jazakumullah khair Ustaz jawabannya. Ya mandi. Wajib mandi jangan. Tidak memungkinkan Ustaz, cari masjid terdekat. Jadi memang kita itu memandang mandi itu harus pakai air yang banyak jemaah, sehingga berpikir tidak mungkin pakai satu timba ini Ustaz, kurang Ustaz, cukup. Jadi insya Allah tadi seorang muslim itu diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa sesuai kemampuannya. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mandi dengan air 1 sok. 1 sok itu kira-kira ya 2,5 liter lah, 2,5 liter bisa. Jadi kalau nggak ada air, beli air apa? Nggak harus Aqua lah, apa saja mereknya. Apa saja mereknya. Jadi bisa cukup mandi. Tapi karena kita ini terbiasa mandinya pakai air banyak, maka berpikir tidak memungkinkan. Bisa jemaah. Kamar mandinya kecil Ustaz, ya sudah duduk ada yang siraman itu disiram, yo kurang enak Ustaz. Ini bukan bicara enak dan tidak enak, ini bicara kewajiban. Laksanakan kewajiban itu. Perkara nanti di rumah mau mandi lagi silahkan. Syaratnya mandi wajib itu yang penting basah semuanya. Nggak harus pakai sabun Ustaz, nggak harus gitu loh. Nggak enak Ustaz lengket, ya nggak enak lagi. Yang penting laksanakan kewajiban. Airnya suci, pokoknya basah dikit-dikit, dan subhanallah tadi Nabi alaihi salatu wasallam mandi dengan 1 sok dan itu cukup. Oh kan Nabi pendek rambutnya, Nabi alaihi salatu wasallam dikepang 2 kadang-kala jemaah. Rambutnya SAW. Panjang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu loh. Maka tolong jangan kemudian menunda ketika masih memungkinkan. Kecuali memang ada sholat yang bisa dijamak, dia niatkan jamak, karena kondisinya tidak memungkinkan lain lagi. Tapi yang jelas ketika ada kemungkinan dia bisa melakukan itu, harus mandi. Mau di kantor, mau safar, umpamanya safar, bisa nggak mandi di toilet pesawat? Oh kalau itu nggak bisa kayaknya Ustaz. Iya kalau itu nggak bisa, ya sudah nanti bisa dijamak. Apalagi musafir memang punya rukhsah untuk qasar dan jamak tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan Masa mau gantian sama anak-anak? Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, semoga Allah menjaga antum dan keluarga antum. Ustaz, secara dunia saya kalah telak dengan teman-teman. Namun saya merasa beruntung karena hidayah saya tentang halal haram. Mohon nasihat Ustaz supaya anak tidak terkena ilusi dunia yang menipu. Iya jemaah, kalau bicara kalah telak, ini perlu diluruskan dulu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wala tu'jibka amwaluhum wala auladum." Kamu jangan takjub ya sama harta mereka, sama anak-anak mereka. Kenapa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Yang antum anggap kalah telak itu boleh jadi Allah hendak mengazab mereka dengan harta dan anak-anak mereka dalam kehidupan dunia.
wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan akhirnya mereka akan mati dalam kondisi kafir nanti. Ketika Qarun keluar dari rumahnya dengan segala kemewahannya. Jadi kalau bicara kemewahan Qarun itu, insya Allah nggak ada yang menyaingi sampai saat ini di muka bumi ini. Orang sekarang mungkin pakai barang-barang mewah yang harganya dibuat-buat sehingga jadi mahal. Padahal secara bahan baku ya nggak mahal. Cuma karena ada mereknya kemudian jadi mahal. Kalau Qarun memang emas yang dia pakai. Kuda kencananya itu emas jemaah semua. Dayang-dayangnya 300 jemaah. Keluar semuanya, ayu-ayu semuanya. Apa kata orang-orang? Ya Allah, andai kata kita punya seperti yang diberikan Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Qarun benar-benar punya keberuntungan yang besar. Nah, ini bahasanya kalah telak itu. Waduh, kalah be Qarun gitu kan. Kan kalah, benar-benar kalah sudah cuma. Mereka kepingin kalau bisa jadi seperti Qarun. Dan biasanya kita seperti itu. Kalau kita di jalan ya, tahu-tahu ada mobil yang ceper-ceper lewat, ceret. Kita lihat, ya Allah, seneng urip wong iki. Kita berpikir seperti itu. Naik motor Harley, biasanya rombongan kan, kita berhenti kepingin ngeliatin, iki piro iki ya, iki piro. Terus kita menginginkan dunia. Udah dikasih nasihat tuh kaumnya Qarun. Sawabullahu khair liman aman. Pahala dari Allah lebih baik dari semua yang ada di Qarun itu. Akhirnya besoknya Qarun dibenamkan sama Allah ke dalam bumi, baru mereka sadar. Baru mereka sadar, sudah nggak kepingin kayak Qarun mereka. Maka tugas kita ketika merasa tadi secara ekonomi kita di bawah kawan-kawan kita, apa perintah Nabi SAW? Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Jadi orang kaya, orang sukses itu baru akan nikmat hidupnya kalau dia melihat kepada yang di bawahnya. Tapi kalau dia tetap melihat kepada yang di atasnya, walaupun sudah top, orang paling kaya sak Surabaya. Siapa sekarang? Siapa jemaah? Kirangan ya? Kirangan. Kirangan. Sebut saja Kirangan. Iya. Itu Kirangan. Kalau melihat kepada Kirangan yang lainnya, yang lebih kaya dari dia, apakah dia akan senang hidupnya? Nggak bakalan. Tidak bakalan. Makanya Nabi SAW mengatakan, la ba'sa bil ghina. Nggak apa-apa kaya itu, nggak apa-apa. Liman ittaqa. Tapi syaratnya dia bertakwa. Walakinna sihhata khairun minal ghina. Tapi kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertakwa. Garis bawahi, kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan. Apa gunanya antum punya duit 10 T tapi di atas kursi roda? Apa manfaatnya? Punya pesawat pribadi tapi nggak pernah bisa nyetir, nggak pernah bisa naik. Kenapa? Karena nggak mau kemana-mana juga. Dia stroke. Lihat jemaah. Maka tadi lihatlah kepada yang di bawahmu. Tapi bukan berarti seorang muslim itu nggak boleh kaya. Nabi alaihissalam sudah nyampaikan tadi. Dan beliau menyampaikan kepada para sahabat satu kiat untuk jadi orang kaya. Satu aja. Antum insya Allah akan jadi orang paling kaya se-Indonesia. Apa kata Nabi alaihissalam? Irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridholah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan jadi orang paling kaya se-dunia. Antum datang pakai motor Mio 2002.
parkir, ngelihat di bawahnya ada PCX 2027. Iya, belum keluar. 2026. Udah keluar kan? Belum juga. 2025. Antum ngomong, alhamdulillah, makasih Allah, kau kasih aku ini ya Allah. Makasih Allah. Syukran ya Allah. Antum akan jadi orang kaya. Tapi kalau antum punya PCX 2025, terus tahu-tahu parkir di sebelahnya, apa yang lebih mahal dari PCX? Enggak lah, Harley jarang keluar Harley itu jamaah. Ninja. Antum ngomong, ya Allah, Ciapi ninja ini. Antum kan jadi miskin. Karena antum ingin itu. Maka tadi manusia akan hidup menderita ketika dia masih melihat yang dimiliki orang lain. Tapi tatkala dia fokus dengan apa yang dia miliki, maka itu akan jadi yang terbaik. Anak-anak kadang-kadang ngomong, bah, mobil itu bagus bah ya, mobil itu enggak, mobilnya Baba yang paling bagus. Loh kenapa bah? Ya ini yang kita miliki. Kalau kita ngeliat mobilnya orang, ya banyak yang lebih bagus. Tapi ini milik kita. Ajarkan kepada anak-anak untuk tahu bahwasanya yang engkau miliki itu yang paling bagus di muka bumi. Nggak ada yang ngalahkan. Tadi Mio 2002 dengan PCX 2025, mana yang lebih bagus? Yang punya Mio itu yang paling bagus buat dia. Yang punya PCX itu yang paling bagus buat dia. Makanya ketika antum naik motor yang ya anggap menurut antum sangat sederhana sekali, antum lihat ada orang yang nggak punya, lihat kepada yang di bawah antum, maka insya Allah dengan cara itu antum akan menjadi orang paling kaya sedunia jamaah. Barakallahu fikum. Nah, Yang nanya tadi siapa? Maksudnya dari bapak mungkin? Oh, gini, tunggu ini hadiahnya Pak. yang besar lah, Oh, yang besar. Iyalah. Pertanyaan berikutnya, Ana seorang guru, namun akhir-akhir ini Ana futur dan tidak ingin jadi guru di sekolah karena tahu gaji guru itu sangat kecil dan pekerjaannya sangat banyak. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah Ana sedang terjatuh pada fitnah dunia? Tunggu. Ini gara-gara ada fulus ini jadi anak nggak dengerin ini. Apa? Diulangi lagi Bapak yang nggak mau jadi guru itu. Ana seorang guru, Oke. namun akhir-akhir ini Ana futur dan tidak ingin menjadi guru di sekolah. Kenapa? Gajinya Karena kecil. tahu gaji guru kecil dan Oke, pekerjaannya sangat banyak. Mohon Allahu Akbar. nasihatnya Ustaz, apakah Ana sedang terjatuh pada fitnah dunia? Iya, saya juga guru jamaah ya. Ya, kalau gajinya kecil itu nggak semua guru sebenarnya. Tapi memang guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Iya. Ketika seorang ingin menghancurkan sebuah peradaban, salah satu yang akan dihancurkan adalah pendidikan. Dan cara menghancurkan pendidikan itu adalah dengan menurunkan harkat martabatnya seorang guru. Guru nggak dihargai, digaji kecil, padahal dia sedang membangun manusia. Gaji guru itu kadang-kala lebih besar gaji kuli bangunan. Sehari kuli bangunan berapa? Surabaya 150. Tukang 200 tukang, bayangin, nggak, ini bangun benda mati jam. Guru sehari berapa? 15.000. Tuh lihat jamaah, ada yang 50.000, ada yang 70.000, mungkin anggap 100.000, bayangin ya. Kenapa lebih banyak gaji yang membangun benda mati, sedangkan yang membangun manusia yang bakal memimpin negeri ini itu digaji seperti itu? Itu salah satu tanda bahwa negeri sedang dihancurkan. Ketika peran guru ini dianggap remeh. Apa sih kerjanya guru? Subhanallah. Satu guru ngajar satu kelas 10 anak, 20 anak,
30 anak jamaah. Mereka sedang mempersiapkan generasi ini untuk membangun negeri, lalu dia tadi males akhirnya. Apalagi beberapa guru yang dilaporkan ke polisi ya, gara-gara dia sedang melakukan proses pendidikan kepada anak-anak tersebut. Ya, kita harus kembalikan peran guru itu jamaah. Memang yang harus dididik sebelum mendidik guru itu siapa yang dididik terlebih dahulu? Orang tuanya. Kalau engkau nggak siap atau nggak mau anakmu dididik, engkau hanya mau anakmu dikasih informasi, nggak perlu ke sekolah. Mau cari informasi itu ada di ChatGPT. Lebih pinter daripada gurunya. Iya, ChatGPT itu lebih pinter dari semua ustadz yang ada. Dia hafal semuanya. Tapi untuk mendidik nggak bisa ChatGPT. Harus manusia yang mendidik. Melakukan pengawasan, memanggil, memberikan stimulus kepada anak itu, memberikan hukuman. Itu tugasnya seorang guru. Makanya saya sampaikan kepada mahasiswa, kalau tujuan antum datang ini mau dapat ilmu saja, antum nggak usah datang. Ilmu banyak di buku, ilmu banyak di internet sana. Tapi datang ke sini dalam rangka untuk ya mengembangkan diri, menjadi hamba Allah yang bertakwa, untuk meningkatkan skill. Itu di kelas tuh. Bagaimana cara berbicara, bagaimana cara menghormati orang tua, bagaimana bergaul dengan masyarakat. Itu tugas guru. Maka kalau dikatakan tadi dia malas karena gajinya kecil, sebenarnya Nabi SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Maka nasihat ana, tetaplah antum jadi guru. Gimana urusan fulus? Mencari rizki itu tidak harus dengan bekerja saja. Rizki itu ada dua. Ada rizki yang dicari, ada rizki yang mencari kita. Ada. Tahu-tahu antum dapat transferan fulus. Ada kejadian di Jember, satu orang tahu-tahu masuk ke rekeningnya 2M jemaah. Langsung dipanggil KPK. Padahal dia nggak tahu apa-apa, dia pikir rezeki nih. Ternyata ada yang, tapi dia nggak ditangkap KPK, akhirnya dia dijadikan saksi ini dan itu ya. Tapi yang jelas tadi ada rezeki yang kita cari, ada rezeki yang mencari kita. Jadi Allah Azza wa Jalla mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Tahu-tahu ada yang kirim makanan ya. Boleh jadi Allah kasih sehat sama antum. Itu rezeki yang kadang-kala kita tidak merasakan. Maka nasihat ana buat antum, kalau bisa nggak usah berhenti jadi guru. Tetap jadi guru, dan untuk cari rezeki di pintu lainnya perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, itu membuka pintu-pintu langit jemaah. Bertawakal kepada Allah, jangan pernah bergantung kepada tempat kerja. Ingat, yang sekarang sedang bekerja, yang kadang-kala sudah cinta dengan pekerjaannya, yang sekarang sedang berusaha, yang hatinya bergantung sama usahanya, dan dia sudah mulai berpikir di situ rezeki dia, jangan sampai itu terjadi. Yang ngasih rezeki itu Allah. Allah. Ingat ketika Allah kirimkan COVID kepada kita, apakah kemudian semuanya mati? Enggak. Artinya orang-orang memang dia mungkin di PHK, tapi masih hidup. Berarti yang ngasih rezeki kepada dia selama ini siapa? Tempat kerja? Bukan, ternyata Allah yang kasih rezeki. Jadi seperti itu. Nasihat ana jangan, maka perbanyak istighfar, semoga Allah kuatkan antum. Jadi ketika antum berangkat kerja, niatkan untuk mendidik anak-anak ini agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka akan jadi amal jariah antum. Ketika antum meninggal dunia, anak itu akan dapat ilmu, kemudian dia ajarkan lagi dan akan terus bersambung kepada antum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, untuk penanyanya, silakan bertanya. Yang menanyakan tadi, yang jadi guru tadi,
Untuk pertanyaan berikutnya, Jadi akhwat gimana tadi? kalau akhwat nanti bisa diambil. Di panitia hadiahnya. Oke, siap. Hadiahnya anak kasih fulus lagi nih. Masya Allah, sama buku 2. Ya. Pertanyaan terakhir Ustaz. Oke, siap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bertanya, Ustaz. Alhamdulillah, anak kesini bersama ibu anak. Anak berusaha bakti kepada beliau dengan mendekatkan beliau ke taman ilmu, kepada majelis ilmu di usia senja beliau. Namun bapak anak sudah wafat. Yang ingin anak tanyakan, apa saja yang bisa anak kirimkan kepada bapak anak sebagai bakti anak dan agar bapak anak bahagia. Masya Allah jamaah ya. Tadi ada orang yang sudah pergi, meninggalkan dunia ini. Istrinya ditinggal, anaknya ditinggal, rumahnya ditinggal karena waktu dia sudah habis. Apa yang harus kita lakukan? Kalau orang hidup maka persiapkan untuk kematian tadi. Tapi udah mati nih ayah. Yang pertama yang bisa antum lakukan adalah mendoakan. Maka jamaah yang masih hidup, di antara aset yang perlu kita perbanyak adalah anak-anak soleh. Idza mata ibnu Adam, kalau mati anaknya manusia itu putus amalannya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Tadi usahakan memiliki sedekah jariyah. Paling tidak bangun masjid walaupun cuma 1 meter. Tidak harus antum punya uang banyak baru bisa bangun masjid ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka yang bisa dilakukan oleh penanya ini, perbanyak doa buat orang tuanya. 2 doanya. Pertama, doa memohonkan ampun buat orang tuanya. Kemudian yang kedua, doa untuk kebahagiaan secara umum, agar Allah menjadikan ayah kita, orang tua kita di kuburnya itu terang benderang, luas kuburannya, dijadikan kuburannya taman dari taman-taman surga. Kemudian yang kedua, selain doa tadi, kalau orang tua punya utang, lunasi utangnya. Usahakan anak ini, walaupun nggak wajib ya, bukan berarti ketika bapak meninggal otomatis utangnya jatuh ke anak, enggak. Tapi warisan nggak boleh dibagi kecuali utang sudah dilunasin. Tapi kalau orang tua nggak punya uang, meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta tapi meninggalkan hutang, apakah anak wajib melunasi? Tidak. Tidak otomatis anaknya jadi berhutang, tidak gitu. Tapi di sini bentuk berbaktinya anak sama orang tua. Dia melunasi utang-utang orang tuanya. Kemudian yang ketiga yang bisa dilakukan adalah bersedekah atas nama orang tuanya. Apalagi kalau sedekah jariyah ya. Itu dianjurkan sama Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang keempat, menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai orang tua kita. Dan ini pendidikan orang tua dulu sama orang tua sekarang berbeda jamaah. Maka tolong kita itu kalau ada tamu, anak-anak itu panggil semuanya. Apalagi yang jadi tamu adalah orang dekat kita. Panggil. Kasih tahu ini fulan, ini fulan, ini fulan. Karena Nabi alaihissalam memerintahkan kepada kita untuk tidak memasukkan ke rumah kita kecuali orang-orang soleh gitu. Jadi jadi tamu usahakan orang-orang soleh. Maka anak-anak itu ketika tahu sama teman-teman bapaknya kemudian dia meninggal dunia, ketika bapaknya meninggal dunia maka sang anak akan terus berhubungan baik dengan kawan-kawan ya. Apalagi kalau kerabat. Karena Anda melihat beberapa kawan yang merantau. Anda tanya, dia di Jakarta, dia dari Surabaya. Berapa tahun sekali pulang ke Surabaya? Udah lama nggak pulang Ustaz, karena bapak ibu sudah meninggal dunia. Biasanya kayak gitu. Taib. Masa nggak ada paman, bibi, orang-orang yang dicintai oleh orang tua? Iya, ada sih Ustaz gitu. Tapi kenapa kok tidak berbuat baik sama mereka? Padahal itu termasuk berbakti kepada orang tua. Kata Nabi alaihissalam, inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abi. Termasuk puncak dari kebaktian anak kepada orang tuanya, dia berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai orang tuanya. Abdullah bin Umar bin Khattab itu pernah memberikan seekor keledai dan sorban kepada orang Badui. Padahal keledai ini mahal, sorbannya mahal.
Ini orang Badui dikasih 2 dirham sudah seneng gitu. Ditanya, kenapa engkau lakukan itu? Seakan-akan pemberiannya itu berlebihan. Apa kata Abdullah bin Umar? Aku dengar sabda Nabi SAW tadi, termasuk kebaktian anak kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya, oleh kawan-kawan orang tuanya ya. Inna abahada, bapaknya orang Badui ini, bapaknya itu kawannya Umar. Bapaknya, bukan dianya jemaah. Bapaknya itu kawannya Umar. Maka aku berbuat baik kepada dia dalam bentuk seperti tadi itu, dalam rangka berbakti sama orang tuanya. Jadi tolong perhatikan yang bapaknya sudah meninggal dunia, yang ibunya sudah meninggal dunia. Cari siapa sih orang-orang yang dicintai sama ibu kita. Kalau ibu kita biasa ngasih duit sama mereka, bapak kita biasa berkunjung ke tempat mereka, lanjutkan sebagai bentuk kebaktian kita kepada orang tua kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Sampai berjumpa lagi, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Nah,